Saudaraku, pernahkah Anda memperhatikan satu kebiasaan yang diam-diam menghilangkan banyak keberkahan hidup? Bukan karena kurang bekerja, bukan karena kurang pintar, bukan karena kurang peluang, tetapi karena kita sering menyia-nyiakan waktu yang paling berharga dalam sehari. Waktu itu adalah setelah subuh, saat langit mulai terang, saat para malaikat menyaksikan amal manusia, saat pintu-pintu rizki mulai dibuka, saat keberkahan Allah ditebarkan ke seluruh penjuru bumi. Namun ironisnya, banyak orang justru memilih kembali tidur. Mereka menutup mata ketika keberkahan sedang turun. Mereka menarik selimut ketika kesempatan sedang dibagikan. Padahal para nabi dan orang-orang saleh memiliki kebiasaan luar biasa pada waktu tersebut. Kebiasaan sederhana, tidak membutuhkan biaya, tidak membutuhkan kemampuan khusus, tetapi mampu mengubah hidup seseorang secara perlahan dan penuh keberkahan. Maka jangan lewatkan kajian ini sampai selesai, karena kita akan membahas 5 kebiasaan para nabi di waktu fajar yang dapat menghadirkan keberkahan dalam rizki, kesehatan, ketenangan hati, dan kehidupan keluarga. Sebelum lanjut, tuliskan di kolom komentar, "Ya Allah, berkahilah pagiku." Semoga menjadi doa yang diaminkan oleh para malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kita memujinya, memohon pertolongannya, memohon ampunannya, dan hanya kepadanya kita berserah diri. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umat yang mengikuti petunjuk beliau hingga hari kiamat. Amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ada sebuah doa yang sangat terkenal yang dipanjatkan oleh Rasulullah. Allahumma barikli ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku pada waktu pagi mereka. Hadis ini menunjukkan bahwa pagi hari bukanlah waktu biasa. Pagi hari adalah waktu yang secara khusus didoakan keberkahannya oleh Rasulullah. Karena itu para ulama menjelaskan bahwa keberhasilan banyak orang seringkali dimulai dari bagaimana mereka memperlakukan waktu pagi. Allah juga berfirman, "Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi." Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari. Quran Surat Qaf ayat 39. Ayat ini menunjukkan kemuliaan waktu sebelum matahari terbit. Karena itu jangan heran apabila para nabi dan orang-orang saleh menjadikan waktu tersebut sebagai waktu yang sangat istimewa. Saudaraku, setelah selesai menunaikan sholat subuh, kebiasaan pertama yang dilakukan oleh para nabi dan orang-orang saleh adalah memperbanyak zikir dan istighfar. Mereka tidak terburu-buru meninggalkan tempat ibadah. Mereka tidak langsung mencari hiburan. Mereka tidak segera kembali untuk tidur. Mereka duduk mengingat Allah, mengagungkan Allah, memohon ampunan kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Wabil asharihum yastaghfirun." Dan pada waktu sahur
mereka memohon ampun kepada Allah. Quran Surah Az-Zariyat ayat 18. Istighfar bukan hanya untuk menghapus dosa. Istighfar juga menjadi sebab datangnya rezeki. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya yang terdapat di dalam Quran Surah Nuh ayat 10-12, Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banin. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat kepadamu dan memperbanyak harta serta anak-anakmu. Lihatlah hubungan yang sangat jelas antara istighfar dan keberkahan hidup. Maka biasakan setelah subuh untuk membaca Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Bacalah sebanyak-banyaknya dengan hati yang hadir, dengan penyesalan yang tulus, serta dengan harapan yang besar kepada Allah. Saudaraku, kebiasaan kedua para nabi dan orang-orang saleh adalah membaca Al-Quran pada waktu pagi, walaupun hanya beberapa ayat, walaupun hanya 1 halaman, walaupun hanya 5 menit saja. Allah Ta'ala berfirman, Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya bacaan Al-Quran pada waktu subuh disaksikan. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Para ulama menjelaskan bahwa bacaan Al-Quran pada waktu subuh disaksikan oleh para malaikat malam dan malaikat siang. Betapa mulianya waktu ini. Ketika seseorang membaca Al-Quran setelah subuh, bukan hanya lisannya yang bergerak, tetapi jiwanya sedang disinari oleh cahaya wahyu. Seringkali hidup terasa berat, bukan karena kurang uang, tetapi karena hati kurang dekat dengan Al-Quran. Maka jadikan pagi hari sebagai waktu bertemu dengan kalam Allah. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana jika saya sangat mengantuk? Ingatlah, keberkahan bukan tentang berapa lama kita tidur, tetapi tentang bagaimana kita memulai hari bersama Sang Pencipta. Orang yang tidur lebih lama belum tentu lebih segar, tetapi orang yang memulai hari bersama Allah akan mendapatkan kekuatan yang tidak terlihat. Rasulullah mengajarkan sebuah doa pagi yang sangat indah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Perhatikanlah sahabat, yang diminta bukan sekedar rizki yang banyak, tetapi rizki yang baik, yang halal, yang berkah, yang membawa ketenangan, yang mendekatkan kepada Allah. Biasakanlah membaca doa ini setiap selesai subuh. Saudaraku, Islam tidak mengajarkan umatnya bermalas-malasan. Setelah beribadah, kita diperintahkan untuk berikhtiar. Allah berfirman, فَإِذَا قُدِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Apabila solat telah ditunaikan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 10. Pagi hari adalah waktu terbaik untuk bergerak, berjalan kaki, membersihkan rumah, berkebun, berolahraga ringan, mempersiapkan pekerjaan, ataupun menyusun target harian. Tubuh yang aktif setelah subuh akan membantu pikiran lebih jernih dan hati lebih semangat. Saudaraku, kebiasaan terakhir yang sangat penting adalah memulai hari dengan bersyukur, bukan dengan keluhan,
bukan juga dengan kecemasan, bukan dengan pesimisme. Allah Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepada kalian. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Setiap pagi ucapkan alhamdulillah, aku masih hidup, aku masih diberikan kesempatan bertobat, aku masih diberi kesempatan beribadah, aku masih diberi kesempatan memperbaiki hidup. Orang yang memulai hari dengan syukur akan melihat peluang di mana orang lain hanya melihat masalah. Saudaraku, bayangkan dua orang. Yang pertama selesai subuh, lalu kembali tidur hingga matahari tinggi. Yang kedua tetap terjaga, berzikir, membaca Al-Quran, berdoa, berolahraga ringan, menyusun rencana hari, menjaga syukur. Dalam satu hari mungkin perbedaannya tidak terlihat, dalam satu minggu mungkin belum terasa, tapi dalam satu tahun, dalam 5 tahun, perbedaannya akan sangat besar. Karena keberkahan sering datang bukan melalui keajaiban yang mendadak, tetapi melalui kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Saudaraku yang dirahmati Allah, jangan remehkan waktu setelah subuh, karena pada waktu itulah banyak pintu kebaikan dibuka, banyak doa yang diangkat, banyak keberkahan yang diturunkan, banyak rizki yang dibagikan. Jangan sampai kita menjadi orang yang kehilangan kesempatan setiap pagi hanya karena tidak mampu melawan rasa kantuk. Mulai besok, bangunlah dengan niat yang baru, selesaikan subuh dengan khusyuk, duduklah beberapa saat bersama Allah, berzikir, membaca Al-Quran, berdoa, berikhtiar, bersyukur, lakukan selama 7 hari berturut-turut, lalu lihatlah perubahan yang Allah hadirkan dalam hidup Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba yang mencintai waktu subuh. Jadikanlah kami hamba-hamba yang memulai hari dengan mengingat-Mu. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa keluarga kami, dan seluruh kaum muslimin. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat, karuniakan kepada kami rezeki yang halal, baik dan berkah, karuniakan kepada kami kesehatan, ketenangan, dan kebahagiaan dunia serta akhirat. Ya Allah, jauhkan kami dari kemalasan, kelalaian, dan kebiasaan menyia-nyiakan waktu. Bukakan pintu-pintu rizki yang tidak kami sangka-sangka. Limpahkan keberkahan pada pagi kami, siang kami, sore kami, dan malam kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku, jika kajian ini bermanfaat, jangan lupa bagikan kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang Anda cintai. Tuliskan di kolom komentar, amin ya Allah, aku ingin menjaga waktu subuhku. Dan tuliskan juga doa atau harapan yang sedang Anda perjuangkan saat ini. Semoga kita saling mendoakan dan menjadi sebab turunnya keberkahan bagi sesama. Dan sampai jumpa di video penuh hikmah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.